Koloid, jenis dan sifatnya. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari ada agar-agar, santan, susu, busa sabun, keju, dan mentega. Selanjutnya, jenis koloid. Jenis koloid ada 8. Yang pertama, koloid aerosol. Koloid aerosol adalah koloid yang fase terdispersinya merupakan zat padat dan medium pendispersinya zat gas. Contohnya asap dan debu di udara. Yang kedua, koloid sol, yaitu koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Yang ketiga, koloid sol padat. Ini merupakan koloid yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya zat padat juga. Contohnya gelas berwarna intan hitam. Selanjutnya, koloid aerosol. Koloid aerosol adalah koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Contohnya kabut. Yang kelima, koloid emulsi. Koloid emulsi adalah koloid yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair. Contohnya santan dan susu. Yang keenam, koloid emulsi padat. Koloid emulsi padat adalah koloid yang fase terdispersinya berupa zat cair dan medium pendispersinya zat padat. Contohnya jeli dan mutiara. Yang ketujuh yaitu koloid buih. Koloid buih adalah koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Contohnya busa sabun. Yang terakhir, koloid buih padat. Koloid buih padat adalah koloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Contohnya karet busa atau spons dan batu apung. Kemudian sifat koloid. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya. Pada gambar, koloid mempunyai partikel yang menyebar sehingga cahaya yang melintas juga menyebar. Yang kedua, sifat gerak Brown, yaitu gerak acak tidak beraturan partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Selanjutnya, sifat elektroforesis, yaitu gerakan partikel karena pengaruh medan listrik. Manfaatnya untuk menentukan muatan partikel koloid, memproduksi barang industri dan karet, dan mengurangi pencemaran udara dengan pengendapan elektrostatika. Selanjutnya, sifat adsorpsi, yaitu penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contohnya yang ada di gambar adalah koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Selanjutnya, sifat koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Selanjutnya, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contohnya adalah pada lesitin, gelatin, dan silikon. Selanjutnya, sifat dialisis. Dialisis merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contoh penerapannya yaitu pada proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Yang terakhir, koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Kalau koloid liofob adalah
Koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Sekian dari saya dan terima kasih.